Astagfirullah. Ampun! Tolong! Ampun, sakiti saya. Ampun, saya lupa untuk melakukan ritual itu. Ah! Aduh. Jangan sakiti suami saya. Kamu pergi dari sini, Dewi. Selamatin anak saya, Dewi. Aku nggak bakal ninggalin kamu, Mas. Mas. Lihat tuh Put, ada yang mudik. Nah, ayo pulang kampung gitunya. Bu Yayan, Bu Iput, apa kabar? Udah lama gak ketemu kita. Baik. Tapi kayaknya bini lu tuh yang kagak baik Put ya. Sebabnya yang gue denger nih katanya dia tereliminasi begono abis ikut ajang goyang dangdut negeri begono. Iya. Bener pisan kamu teh Yen. Pakai segala nyuruh-nyuruh Bu Dewi jual rumah segala buat modalin itu dia ikut-ikut ajang bergengsi begono, ame buat gaya hidup mewah di kota. Ih, tahu-taunya becus juga kagak. Kamu teh bener atuh Yennya. Kasihan pisan eta teh Bu Dewi karunya gitu aya nama tinggal teh dikontrakan terus dia teh hirup susah padahal dulu teh makmur kacida hirupna teh. Ya wajar lah Bu. Namanya juga mau sukses kan butuh ada yang harus dikorbanin kan. Ya eleh, makanya lu kalau jadi mantu tahu diri dikit begono. Ngapain sosokan manajerin bini lu yang kagak becus apa-apa? Kalian tuh bisa berhenti gak sih nyinyirin orang? Lagian ya, mending tuh kayak saya, suara tuh dipakai nyanyi. Daripada kalian, suara dipakai julitin orang. Bisa aja tuh kamu teh tenan naon jadi penyanyi gitu. Tapi sadar diri, eta teh suara maneh teh kawas embeka cekek gitu, goreng. Nyebut ah, kita cabut aja. Permisi ya. Udah mendingan sekarang kita masuk aja. Cuekin aja mereka. Ih, lu banget deh. Baru juga sampai udah dibikin kesel sama dua julid itu. Udahlah, kamu gak usah nanggepin omongan mereka. Kamu kan tahu mereka mulutnya kayak gimana. Sayang. Kok masih banyak banget foto-foto papa kamu di rumah ini ya? Padahal dia udah meninggal 28 tahun yang lalu. Tapi fotonya masih dipajang aja. Nggak tahu deh. Lagian ibu juga. Aku tuh udah pernah kasih tau dia. Ngapain sih pajang foto orang yang nggak pernah aku kenal sejak kecil? Pisti, Gilang, ya ampun nak. Ibu seneng kalian sekarang udah datang ke sini. Pokoknya ibu nggak mau tahu ya. Mulai sekarang kalian harus tinggal bareng sama ibu. Kok ibu ngomongnya kayak gitu sih? Bukannya doain anak sama mantunya untuk dapat kerjaan lagi di kota? Lagian ya Bu, kalau aku di sini terus, apa kata orang? Nanti orang malah ngira aku jadi artis gagal beneran deh. Jangan ngomong gitu sayang. Pokoknya ibu itu seneng banget kalian ada di sini, pulang ke sini, ya. Daripada kalian juga susah hidup di kota, iya kan? Ya ampun Bu, tapi kan tetap aja. Aku tuh maunya jadi seniman, sama kayak almarhum papa. Ih, Ibu gimana sih? Diajak ngobrol malah bengong. Ya udah deh, sekarang mana kamar yang bisa aku pakai sama Mas Gilang? Aku capek. Nah, itu kamarnya. Itu kamar udah lama nggak ibu pakai. Sementara ibu pakai gudang, tapi nanti kalian bisa tinggal di situ, ya?
Ya udah. Ya Bu. Iya, ya udah sayang. Datang bukannya bisa langsung rebahan. Ini malah disuruh sulap gudang jadi kamar. Berantakan banget lagi. Apa coba karpet ada di atas kasur? Ini kan gendangnya papa. Ini gendang yang dipegang papa kamu di foto tadi kan aku lihat. Iya, ngapain coba ibu masih simpen gendang ini? Kayaknya gendang ini udah tua sih sayang. Ini barang antik. Gimana kalau kita jual? Siapa tahu bisa jadi cuan? Bener juga kamu. Iya kan? Kita jual aja gendang ini. Ada yang bisa ibu bantu, nak? Ibu kebetulan masuk. Kita mau izin sama ibu. Ini kayaknya kan udah ditaruh di gudang, nggak dipakai juga kan sama ibu. Gimana kalau kita jual supaya jadi uang? Aduh, jangan, nak. Gendang ini jangan dijual. Soalnya gendang ini yang udah bikin bapak kamu meninggal, Listi. Kalau sampai gendang ini dipakai orang, terus orang yang makainya nanti meninggal atau celaka gimana, ibu nggak mau. Ya kalau gitu kenapa nggak ibu jual aja dari dulu? Iya. Bukan cuma dijual, nak, tapi ibu buang aja juga nggak bisa. Udah berkali-kali ibu buang, tapi gendang ini balik lagi ke sini, balik lagi ke sini, dan dalam keadaan utuh seperti itu. Ibu jangan lebay ya. Lagian zaman sekarang ibu masih aja sih percaya kayak gitu-gituan. Iya Bu. Udahlah Bu, pokoknya kita mau jual gendang ini. Iya. Sayang, sekarang kita cari makan aja, sekalian kita tanya-tanya sama warga siapa tahu dia mau beli gendang ya. Ya. Listi, Gilang, apa kabar? Ya ampun, kok kalian di sini sih? Oh, tapi bukannya kalian harusnya di karantina dangdut ya? Atau jangan-jangan kalian menang? Masya Allah, makin sukses banget sih. Kamu tuh kenapa sih nanya-nanya gini ke kami? Atau kamu mau ikut-ikutan Bu Yayan sama Bu Iput ngehina kami karena kami keeliminasi, iya? Udah yuk, aku... Aini ngapain? Gak tahu. Coba, kamu ngapain nanya kayak gitu? Kamu beneran gak tahu emangnya, ha? Ya, Aini kan jadi gak enak kan kamu kan? Aku gak tahu kalau ternyata mereka tereliminasi karena aku gak update. Aku kan cuma tahu beritanya ya mereka masuk ajang dangdut. Iya, tapi makanya kamu tuh apa-apa update. Kamu tuh baca grup kampung. Di situ ada semuanya. Kan gak enak kan jadinya. Oh, di grup kamu tuh ada semuanya, bener-bener semuanya. Sampai yang gosip-gosip kalau Lisi itu ternyata nyogok waktu lolos audisi itu. Soalnya ya emang waktu udah masuk spekta, akhirnya dia nggak ada yang vote sama sekali. Oh ya, aku nggak tahu. Baca Aini Group. Kamu mau? Kita tersinggung banget deh. Hayu, kasihan. Bantu. Hayu lu Aini. Gimana tuh nggak enak tuh? Gendang antik doang. Tapi nggak ada yang mau beli. Ya kan? Mana ada yang mau beli, Mas? Mas, stop. Berisik tau nggak? Mas, please lah, stop lah. Mas, please stop dong, Mas. Berisik banget, tau nggak sih? Stop dulu. Kok aku ngerasa merinding ya? Merinding kenapa sih? Kamu lebay kali. Orang aku mukul gendang kayak gini, masa kamu takut sama suara gendang sih, sayang? Enggak, serius. Ini aku ngerasa aku merinding banget. Udah lemesin daripada ini nggak ada gunanya kan? Kita pakai buat joget aja. Stop, Mas, stop.
tolong jangan ganggu kita. Aku tidak mengganggu kalian. Kalianlah yang memanggilku. Dulu, ayahmu juga lah yang memanggilku. Aku adalah naga penghuni gendang keramat. Makanya, dulu ayahmu bisa jadi seniman sukses berkat gendang ini. Semuanya berkat aku. Maksudnya, jadi kita juga bisa sukses dengan gendang ini? Iya. Gimana caranya? Kalian hanya perlu janji merawat gendang itu dengan cara mengelap setiap malam dengan air rendaman sisik dan darah ular, dan juga memandikannya dengan ritual tumbal berjaga setiap malam purnama. Kalian juga bisa membuat calon tumbal kalian terhipnotis dengan memberikan air rendaman sisik emas pemberian. Tapi gimana caranya kita tahu kalau itu bukan bohong? Kalau kalian mau bukti, tunggu esok pagi. Tapi saat bukti kuberikan, berarti kamu sudah terikat perjanjian denganku. Apaan tuh? Wah, gede banget. Wah. Ini apa? Nih. Tuh. Ya, mana tuh? Ada ular gede banget. Di mana? Itu di situ. Kayak naga yang ada di legenda-legenda. Apaan sih Dan, orang nggak ada apa-apaan. Kamu salah lihat kali. Gak mungkin bohong gua, masa gua ngerjain lo. Ini nggak ada apa-apa. Bang Gilang, balistik. Kok biasa aja? Emang kagak lihat di sono? Ada ular gede banget. Bentuknya kayak naga yang ada di legenda-legenda. Ular, naga. Iya di sono. Masa zaman sekarang ada naga sih? Dan apaan sih, Dan? Kita nggak ngeliat apa-apa dari tadi. Mungkin lo salah lihat kali. Mungkin lo lihat batang pohon atau apa gitu bentuknya kayak ular. Ya kan? Udah, Ay, kamu gak usah overthinking kayak gitu. Ya, sebenarnya aku ngerasa bersalah karena aku benar-benar nggak tahu. Kayaknya Listi sama Gilang tuh benar-benar ngerasa tersinggung deh sama omongan aku. Ya, karena aku nggak tahu kalau misalkan nggak ada yang nge-vote dia, aku ngerasa aneh aja. Oh iya, tadi kamu nggak tahu sih. Soalnya emang suara mereka ya kurang, Ay. Cengkok dangdutnya kurang. Terus ya mereka ada beberapa kali yang fales, jadi ya kalah lah sama yang lain. Lagian kamu juga ada-ada aja, Ay. Masa iya kamu yakin banget kalau mereka menang? Yang bener aja kamu. Iya jujur, aku tuh percaya kalau misalkan Listi beneran bisa nyanyi karena ibu dulu pernah bilang mendiang bapaknya Listi itu seniman di kampung ini. Jadi harusnya bakat dari orang tua turun-menurun ke anak dong. Ya tapi kan bapaknya Listi itu dulu bukan penyanyi dangdut, Ay. Tapi ngomong-ngomong soal bapaknya Listi, tuh kamu tahu kan dulu yang gosip-gosip yang dulu itu loh. Katanya bapaknya Listi itu meninggal secara misterius, sampai sekarang itu nggak diketemuin jenazahnya. Dan kalau kata Bu Dewi, itu suaminya meninggal dimakan sama ular yang gede banget. Ya tapi kamu tahu sendiri kan sama warga sini mana mereka percaya kayak gituan. Jadi ya mereka pikir Bu Dewi cuma halu aja. Justru aku nggak tahu soal itu. Aku taunya ya meninggal karena sakit. Ya kamu mah mana pernah update tentang gosip-gosip yang ada di kampung ini. Ya pokoknya gitu deh gosipnya. Listi, Gilang, nggak jadi dijual gendangnya? Nggak jadi lah, Bu. Lagian mana ada juga yang mau beli gendang udah butut kayak gitu. Syukurlah, aku jadi nggak perlu khawatir gendang itu nyelakain orang lain. Lagian kalau dipikir,
Gendang itu kan peninggalannya Mas Herman. Seharusnya aku tetap simpen aja. Ya udah, kalau gitu sini gendangnya biar ibu simpan di tempat lain ya. Enggak. Gendang ini biar kita yang simpan aja. Kan kali aja besok-besok bisa dipakai buat pertunjukan. Aduh, Listi, ibu mohon, jangan itu gendang dipakai buat pertunjukan. Apalagi kalau kalian iseng mukul gendang itu, walaupun cuma sekali aja, ibu mohon jangan pernah. Ibu gak usah ribet, Ibu. Aduh, Nak, Listi, Gilang, Nak. Mas. Sayang bangun. Apa sih saya? Ngantuk banget nih. Sini lihat dulu. Apa sih itu? Mas. Ini emas beneran dari gendang ini? Iya. Kalau kayak gini ceritanya, berarti kita harus segera bikin perjanjian sama naga itu. Padahal kemarin tuh aku cuma iseng doang loh ngomong sama ibu. Kalau kita mau pakai gendang ini untuk pertunjukan. Kalau ternyata beneran kayak gini sih, kita gas aja lah ya. Kita gas. Iya kan? Iya, sayang. Kita bikin dangdut koplo, nanti aku yang nyanyi, kamu yang main gendang ya? Oke, berarti nanti sebagian dari emas ini aku jual, terus kita beli sound system buat kita keliling. Oke. Ibu-ibu, bapak-bapak, nanti malam kita bakalan ngadain pertunjukan dangdut pakai tabuhan gendang spesial dari Mas Gilang. Nanti ibu-ibu dan bapak-bapak diharapkan datang ya untuk meramaikan suasana. Pasti datang. Iya, sayang. Kayak bakal rame nih yang datang. Iya kan? Rizky, pas banget kita ketemu di sini. Aku mau minta maaf sama kamu. Soalnya aku sama sekali gak update soal TV. Aku sama sekali gak tahu. Udah, ingat aja misi kita, sayang. Maafin aja. Iya juga ya, aku harus fokus. Mumpung Aini ini kan pengurus yayasan yang dipercaya warga. Jadi aku bisa manfaatin dia. Ya udah nggak apa-apa, aku maafin kamu. Lagian wajar kok kalau kamu nggak tahu. Tapi aku boleh nggak minta tolong sama kamu? Apa? Insya Allah selagi aku bisa bantu, aku pasti bakal bantu. Makasih banyak ya sebelumnya kamu udah mau maafin aku. Kalau gitu aku minta tolong kamu untuk ajakin warga ya untuk melihat pertunjukan kita di lapangan terbuka. Iya, pasti aku bakal bantu. Aku bakal kasih tahu semua warga kampung di sini. Makasih ya. Sama-sama makasih juga ya udah maafin aku. Listi lagi bersihin gendang pakai cairan apa ya itu? Udah denger belum? Apa? Katanya Gilang sama Listi mau ngadain acara dangdutan di sini. Oh iya. Kalau perempuan sekelas gua mania, masa iya gua mesti nonton dangdut di kampung dari orang yang terelemen eseh begono. Kalau gua mah mendingan nonton TV bae di rumah. Gua nonton sinetron kesayangan gua begono. Bener pisan atau eta teh nya.
Iput oge teh hararayang teuing kitunya kudu nonton nu aya teh ye ceuli Iput teh bisi katorekan kitu ngadenge sorana nu pales. Palas dari mana? Suaranya bagus begitu. Ibu-ibu jangan terlalu percaya sama apa yang ada di TV. Kadang-kadang suka beda loh. Saya aja gantengan aslinya daripada di TV. Ya elah babang, Bang Bro Fahri yang kuliah jauh-jauh sono ke Kairo. Udah gitu gantengnya akut kagak ada obatnya. Ih, ya eleh masa iye lu demen nonton dangdutan di kampung begini. Kemen. Ya kan support tetangga. Ya kan, Dan? Tahu nggak caranya apa? Bu Devi teh bade ka mana atuh eta meuni koneng hurung herang kitu bericak berinong. Ibu mau ke warung. Bu Dewi udah tahu nanti malam acara dangdutannya Mbak Listi sama Bang Gilang. Katanya ada spesial performer gendangnya tuh. Ya Allah, ternyata mereka tetap nekat. Aku harus coba cegah. Setidaknya jangan sampai mereka pakai gendang keramat itu. Ibu tahu sih, minta didukung aja ya. Iya. Semoga bisa membuat hati warga senang. Amin. Amin ya eleh Bu Dewi yang mencelang ke lembulan begono. Yayan mah pasti support dah. Barisan paling depan tar Yayan ngibing nih ditemenin rondong 3 begono ya Pan. Bener pisan Bu Dewi. Tenang wae atunya Iput oge tadi nama moal nonton gitu. Tapi karena Bu Dewi yang minta, kita semua teh pasti datang. Erek joget Bang hebohna, jungkir balik Iput mah tingali. Makasih ya supportnya. Cakep banget. Bagaimana? Aku harus segera pulang dan bicara sama mereka. Aku nggak mau hal aneh yang terjadi setelah pertunjukan Mas Herman waktu itu terulang lagi. Nauzubillahi min zalik. Listi, Gilang, aduh, ibu tuh khawatir banget sama pertunjukan kalian malam ini. Bisa nggak sih kalau pertunjukannya itu dibatalin aja? Bu, kalau ibu nggak mau nonton, ibu di rumah aja. Jangan usil deh, Bu. Udah, nggak apa-apa kalau mau diterusin nggak apa-apa. Tapi gendangnya nggak usah dipakai, kan bisa cuma pakai musik aja, nggak usah pakai gendang, bisa kan? Nggak bisa, Bu. Ibu gimana sih? Lagian gendang ini itu ciri khas kita. Dengerin ibu, pokoknya ibu nggak mau kalau gendang itu dipakai. Soalnya kalau gendang itu dipakai, kalian itu bisa celaka, tahu nggak sih? Di sini, gendangnya sini. Apaan sih, Bu? Aduh, enggak. Sini. Bu, kita mau pakai buat penampilan kita. Enggak, udah sini. Bu, ibu maaf Gilang nggak sengaja, Bu ya. Mas, udah biarin aja. Lagian rese banget orang anak sama mantunya mau cari rezeki kok dihalangi. Listi, aduh, ya Allah, lindungilah mereka ya Allah. Ternyata naga itu nggak bohong. Warga langsung seneng dengar penampilan kita. Kenapa? Kamu kenapa? Oh, enggak apa-apa, Ri. Aku cuma ngerasa kayak ada yang ngawasin aja di sini. Dan aku ngerasa hawa di sini juga nggak enak.
Astagfirullahaladzim. Mana perginya ya? Fahri! Fri! Fri, kamu kenapa? Aku bantu ya. Kamu kok bisa ada di sini? Kenapa kayak gini sih? Tadi aku juga ngeliat kamu lari-lari kencang banget. Ada apa sih? Tadi saya ngeliat ada ular besar, Ay. Makanya saya kejar. Ular besar? Udah mendingan sekarang kita balik aja. Caranya masih ada kan? Masih sih. Nanti saya jelasin pas di jalan. Mas, lihat nih Mas, kita dapat uang sebanyak ini. Gak sia-sia kan pertunjukan kita hari ini? Iya saya. Terus tadi warga juga nyawer tuh nggak nanggung-nanggung. Banyak banget. Kalau pertunjukan kita kayak gini terus, kayaknya bisa nih kita bikin jadwal rutin gitu saya. Ya kan? Iya. Gilang, Listi, aduh ibu mohon ya, udah ya jangan dilanjutin lagi pertunjukannya. Ibu tuh nggak mau kalau kalian itu kenapa-kenapa. Bu, ibu tuh nggak lihat apa? Kita tuh dapat uang sebanyak ini. Lagian mana ada sih orang yang celaka kalau dapat uang sebanyak ini, Bu? Lagian ini adalah momentum kita buat ngumpulin uang sebanyak-banyaknya dan balikin harga diri kita di kampung. Ibu tuh nggak mau kalau kalian itu kenapa-kenapa. Bu, cukup Bu. Urusan gendang ini biar aku sama Mas Gilang yang ngatur. Udah Bu, sana lagi masuk ke kamar Ibu, sana. Sana. Udah Bu, istirahat aja Bu sana di kamar. Mas, nanti jangan lupa ya cari ular. Gendang ini kan harus kita bersihkan tiap malam. Pakai rendaman darah dan sisik ular. Siap. Pokoknya selagi masih ada cuannya, kapanpun aku siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lid, kamu udah balik cepet banget. Gimana ketemu sama donatur? Insya Allah lancar, Ay. Oh, lancar. Bantuannya bakal segera diproses kok. Tadi menurut aku ya, kamu tuh rugi banget karena kamu gak ikut kita. Itu tadi tuh pertunjukan dangdut pakai gendangnya Gilang sama Listi. Seru, abis bener-bener semua warga itu joget semuanya. Wah pokoknya next kamu harus ikut. Kamu harus dangdutan juga. Alah, kebiasaan aja nih Maya, emang paling jago kalau promosiin acara orang. Tapi kalian berdua kenapa mukanya capek banget? Tadi saya ngeliat ular besar, Lik. Ular? Iya, Terus Aini ngikutin saya pas saya lagi lari ngejar ular itu. cuman aku nggak sempat ngeliat ularnya. Kalian lihat ularnya di mana? Terus dikejarnya sampai mana? Sampai ke pinggir hutan, Lik. Terus tiba-tiba ularnya hilang gitu aja. Kamu harus tahu, Mai, kalau kakinya Fahri itu kesabit sama ekor ularnya. Astagfirullahaladzim. Itu sakit nggak? Ya aku nggak sadar. Kalian kalau lihat ular kayak gitu, tolong jangan gegabah. Seenggaknya kalian masih bisa ngabarin warga. Jangan malah dikejar sendirian. Aduh. Tadi gue muter-muter belum dapet juga nih ular. Mana tuh ular? Mana lu, ha? Dapet kan gua?
Udah bereaksi sih. Kau sudah berhasil melakukan tugasmu di malam pertama ini. Dan sesuai janjiku, aku akan mewujudkan keinginanmu. Mas, rencana kita kan berhasil. Warga juga pada muji-muji kita semua kan? Iya. Kalau kayak gitu, selain kita dapat duit dari naga, kita juga bisa bakal dapat duit dari saweran warga kan? Iya, bener. Terus sisi dompet kita bisa lebih tebal lagi sih. Tapi mas, dompet kita tuh harus lebih tebal lagi dari ini. Bisa lebih tebal lagi. Maksud kamu? Naga kan bilang, sisik ular bisa menghipnotis siapa aja. Tergantung siapa yang menghipnotisnya. Dia bakal ikut aja dengan omongan kita. Iya. Ya kalau gitu kita coba aja. Iya. Bener, aku setuju sayang sama kamu. Mas, kayaknya Denny cocok nih jadi incaran kita. Bang Gilang. Ya. Hey, Dan. Dan, nanti aku ada mau pesan beberapa sayuran sama lauk. Kamu anterin ke rumah aja bisa nggak? Bisa. Aman Mbak Listi. Apa aja yang diperluin? Nanti aku share deh daftar-daftarnya apa aja. Oh gitu? Nah, Oh iya. nanti anterin ke rumah sorean aja ya. Ya udah, aman kalau gitu. Nanti sore ya. Thank you. Sama-sama. Mau beli es dulu depan. Ya, dah. Siap. Gampang juga jebak Dani. Bu Dewi, itu kenapa Bu kok jidatnya ada lebam? Ibu baik-baik aja itu? Oh, nggak apa-apa kok, Nah. Ini tadi ibu kepleset di kamar mandi. Ya Allah Bu, itu lukanya tuh harus langsung diobatin. Iya, Nah. Nanti ibu obatin ya. Ya udah, ibu jalan dulu ya. Bu Dewi, Bu Dewi. Begini sama ibu kamu, Nak. Bu Dewi, luka ibu beneran itu karena jatuh dari toilet? Bukan karena ada yang mukul Bu Dewi? Nggak ada, beneran. Kalau nanti ibu ada yang mau disampaikan ke Aini, bisa langsung kabarin Aini ya Bu. Ya udah, ibu jalan dulu ya. Kayaknya Bu Dewi nggak jujur deh. Aku harus lebih perhatiin kondisi Bu Dewi. Bang Gilang, Mbak Listi. Dan, udah datang. Udah nih Mbak Listi, udah lengkap semua pesanannya. Ya. Kalau gitu, bantuin masukin ke dalam aja ya. Oh, Sekalian aku bikin minuman buat kamu. Yuk. ih, makasih Mbak ya. Ditaruh di mana nih Mbak? Sini, biar aku aja. Oh iya, Sekalian aku ambilin kamu minum ya. Kamu duduk aja dulu. makasih Mbak Listi. Enak kayak begini. Aduh, coba setiap hari pelanggan begini disediain minum. Dan ntar juga mama diketoprak. Baru gaduh. Dengan air rendaman sisik ular ini, bentar lagi Dani pasti bakal nurutin semua ucapanku. Mbak. Diminum dulu. Iya, makasih banyak Mbak Listi ya. Iya. Ini pas banget nih, cuacanya pas banget dikasih air putih dingin. Yang lagi nih. Iya Bu Yeyen, apa sih Bu Yeyen? Bentar. Kan saya bilang, saya antar pesanannya Mbak Listi dulu, baru nanti saya ke situ. Iya, saya ke situ, iya. Pakai ngancem-ngancem, iya.
Mbak Listi, maafin nih Mbak Listi ya, nggak sempet diminum. Diminum Saya dulu. buru-buru Nggak, banget. diminum dulu dong. Ini kan aku udah capek-capek lo bikinin ini loh. Nggak Yuk. sempet seteguk Yuk, juga bisa nggak yuk. sempet ini. Ya, Mas Dani, minum dulu. Minum. Mau ketemu Bu Ira? Minum. Sempet minum. Iya, cuman nggak sempet. Iya, nggak sempet minum dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo minum dulu. Ayo, minum. Ada Dani. Iya Bu Dewi, apa kabar Bu Dewi? Ibu kabarnya baik, alhamdulillah. Ya udah Ibu mau ke kamar dulu? Iya, silakan Bu istirahat dulu tidur ya. Ya. Ini dong. Iya. Ya. Sekarang coba kamu suruh si Dan. Dani, Iya Mbak. mulai sekarang kamu harus cari uang yang banyak. Kamu curi dari warga atau terserah kamu bisa lakuin apa aja. Siap Mbak Listi. Oke. Bang Gilang, aman? Aman ya? Iya. Ya udah kalau gitu bisa habisin dulu kalau gitu ya. Tara! Ini welcome drink made in rumah Yeyen. Anu minum dulu dah, Gue mau kasih pengumuman penting nih buat lo. Mulai hari ini, kalau Listi ame Gilang tuh ada pertunjukan, terus Listi nyanyi dengan suara merdunya entu, Gilang main gendangnya tuh yang pak gedem yang begono tuh kudu kita wajib hadir. Apa gimana menurut lo? Kamu Teyen, sarua atuh. Pokoknya mah kita teh kudu pangheulana gitu. Terus penari latarnya nih Put ya, udah gue pastiin tuh kita berdua bakal nyibing paling depan apa gono terus ya gak? Bisa nih. Ibu tepan orang Garut, orang Sundanya. Sok, ibu terek ngalagu. Mapai jalan satapak, ngajuk-juk kahiji lembur. Kalau lu tiba jadi penyanyi dangdut, kita pergi kemana-mana ada yang manggil. Iput, nyanyi dulu, gua sawer. Assalamualaikum. Hai. Belanjanya aku taruh sini ya. Makasih ya Dan. Iya, Iya, belanjanya aku taruh situ semua ya. Ya udah. Tadi aku pikir ada yang lewat tadi, keren Malik. Wah, ini kok bisa ada di sini? Yaudah, kalau gitu aku langsung pamit pulang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Listi, Bang Gilang, ini duit hasil curian di dompetnya Bu Ye sama Bu Iput. Sama warga yang lain juga. Nanti pada saat kita lagi manggung, kamu lanjut aja ya ngambilin uang warga. Dan sebentar lagi warga bakal ngumpul di sini. Semakin ramai. Jangan lupa sikat uang mereka semua. Yang banyak ya. Aman, Bang. Gampang itu. Dan jangan lupa. Aman, Bang.
lagunya begini. Balik lagi udah gak sabar mereka. Kasihan jogetnya jago banget. Aku ngerasa hawanya nggak enak deh. Hah? Mungkin kamu capek kali, Ai. Nggak ada apa-apa kok, aku biasa-biasa aja, nggak ngerasa gimana-gimana. Udah, ayo gitu. Ikut. Ikutin gue, Mai. Tik. Ular gede itu lagi, Dik. Loh, Malik, Fahri, mereka kemana? Nggak ada, Lik. Kok aneh banget ya? Ular segede itu bisa muncul dan hilang tiba-tiba. Tapi yang lebih aneh lagi, Lik. Kenapa ular itu selalu muncul pada saat Listi lagi tampil? Ini kedua kali loh saya lihat ular itu muncul pada saat Listi lagi tampil. Apa mungkin suara gendang itu penyebabnya? Udah. Bapak, ibu, jangan main hakim sendiri kayak gini dong. Udah. Kenapa, Dan? Dani. Dan. Ya ampun. Kenapa sih ini? Dani, bener lu nyopet. Lu ada masalah apa? Lu jawab. Lu ada masalah apa sampai lu nyopet? Saya cuma butuh duit. Astagfirullahaladzim. Dani, lu kalau butuh duit ngomong sama gue. Biar kata duit gue kagak banyak. Lu ngomong sama gue bisa uruk bukannya lu pakai duit. Tapi lu kudu ngomong, lu buat apa duit? Nah, Degi kan ada nih tuh. Jawab, Dani. Udah kita hajar lagi lah. Enggak. Pak, tolong. Tolong lebih baik kita semua bubar aja sekarang. Bubar gak? Maaf ya, Pak. Jawab, Dani. Dani. Astagfirullahaladzim. Yan, ayo Yan kejar. Bisa gue mau onam. Ayo, taruh diculik juga. Ayo. Waalaikumsalam. Nah ini, Bu. Iya. Ya udah, yuk, silakan duduk yuk. Makasih, Bu. Iya. Ada apa, Nak? Nggak ada apa-apa kok, Bu. Tadi Aini kalian lewat terus kepikiran sama Bu Dewi. Oh, tapi kok sendirian? Sebenarnya Aini lagi nyari Fahri sama Malik. Tadi mereka sempat datang ke sini nggak ya, Bu? Enggak kok, nah ini mereka nggak kesini. Oh. Bu Dewi, Ibu kenapa? Ibu kelihatan gelisah banget. Ibu lagi ada masalah. Enggak kok, nggak ada apa-apa. Ya, Ibu nggak kenapa-napa. Aku takut Listi sama Gilang dihakimi warga kalau aku sampai cerita soal kegelisahan ini. Lebih baik aku hentikan mereka dengan caraku sendiri. Ya udah kalau gitu. Aini pamit ya, Bu. Tapi nanti kalau memang ada apa-apa dan Ibu butuh bantuan Aini,
Ibu nggak usah sungkan kabarin Aini. Iya nak. Ya udah. Aini pamit ya Bu. Iya sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Gilang, Mbak Listi. Ini copetan hari ini. Udah semua. Udah semua. Banyak kan? Udah. Dani. Kalian ngapain Dani? Ngapain dia barusan ngasih kalian duit? Ngapain apaan sih? Kalian gak lagi ngelakuin hal yang aneh kan ke Dani? Apa jangan-jangan gendang kalian? Yang bikin Dani nurut banget sama kalian sampai nyopet ke warga. Lu ini berdua apa-apaan sih? Datang-datang langsung nuduh sembarangan. Dani ngasih gua duit karena kemarin Dani itu minjem duit kita. Iya kan, Say? Iya. Dan itu ada utang sama kita. Nah, ini sekarang dia bayar utang, tanya sama Daninya. Iya. Gue emang punya utang sama mereka. Kalian gak usah nuduh sembarangan deh. Kalian nggak tahu kalau gue punya utang banyak sama mereka, dan sekarang gue lagi nyicil. Kamu pulang sama kita dan hari ini. Dan kami bakal tetap ngawasin kalian. Karena kami nggak percaya sama omongan kalian. Silakan aja. Gak apa-apa. Mas, pokoknya kita harus cari cara gimana caranya untuk bungkam Fahri sama Malik, Mas. Kalau enggak kita bakal susah dapat duit lagi. Ya udah, kamu tenang aja. Ntar aku coba pikirin caranya, ya. Udah, kita cari ular sekarang. Mas, itu, ayo. Mana dia? Ya, pas Mana lagi. Tadi sini perasaan aku. Kayak gigit bini gua lagi lu. Saya buka. Aku nggak mau kenapa-napa, kalau aku mati gimana? Udah, kamu tenang aja. Kamu nggak bakal kenapa-napa. Nggak akan mati. Ini ular nggak berbahaya, dia nggak berbisa. Ini sakit, Mas. Ini sakit banget. Iya, tahu sakit. Dari kamu percaya sama aku, kamu nggak bakal kenapa-napa. Kita pulang sana. Tolongin aku. Iya udah, ya. Aku bantuin ya. Pelan-pelan. Iya, pelan-pelan. Astagfirullahalazim. Listi, Gilang, apa yang sedang kalian lakukan, ha? Kamu tahu gak sih? Perbuatan ini musyrik, nak. Ibu gak mau tahu. Hentikan semuanya. Ibu ini apa-apaan sih? Ibu kan tahu kalau gendang ini tuh punya papa. Dan hasil kekayaan papa itu berasal dari gendang ini, Bu. Terus, kenapa dulu Ibu diem aja? Hah? Karena ibu gak pernah tahu soal itu, Listi. Gak tahu. Itu dia. Ibu pernah mikir gak sih? Bisa aja kan, papa tuh mati gara-gara ibu yang ngalangin rencananya papa semua. Sekarang ibu diem aja deh. Kalau ibu nggak mau aku dan Mas Gilang juga sama kayak papa. Karena ibu udah merusak ritual aku. Makasih, Mbak. Makasih. Hati-hati ya, Mas. Waalaikumsalam. Habis dibenerin CCTV-nya? Iya nih, udah ada nih data-datanya, semuanya udah aman.
Ya udah. Tadi aku pikir ada yang lewat tadi. Kalian Malik. Iya. Meh, aku boleh ngecek sesuatu nggak? Soalnya tadi tuh aku ngelihat ada amplop tiba-tiba jatuh di bawah belakang kursi aku. Padahal kan itu jelas-jelas kamu taruh dalam lemari kan? Padahal aku ingat banget itu aku masukin di dalam lemari yang di belakang meja kamu itu. Iya. Makanya nih coba kita cek dulu ya. Kok bisa jatuh? Dani pelakunya. Kok bisa dia ada niatan untuk nyuri uang yayasan? Mei, kita harus ngomong dulu sama Dani. Jam segini dia masih jualan kan? Yuk. Gue tanya sama lu, kenapa semalam lu sampai nyolong duit begono Dani? Buat apaan tuh duit? Gue tanya. Jawab atuh Dani. Wah, maneh teh. Saya cuma butuh duit. Iya buat apa? Ada nih. Mana teh? Aduh ini muka kalau ditanya. Jawab yang bener. Buat apa lu nyolong duit? Ya nggak buat apa-apa. Saya cuma butuh duit. Asa belum pisan atuh maneh teh nya. Atuh maneh teh tinggal ngomong gitu butuh duit teh keur meuli naon gitu. Kita teh pasti pinjemin. Nu penting mah jelas maneh teh keur naon pinjem duit. Waalaikumsalam Aini. Ben, maaf ya. Dan ada yang mau aku tanyain. Kamu lagi ada masalah, Dan? Jawab atuh, maneh teh buka masalah naon? Jawab. Orang tanya dia plengak. Astagfirullahaladzim. Emangnya kenapa, Ai? Jadi gini, aku sama Maya udah sempet cek CCTV yayasan. Kita ngeliat kalau Dani mau ngambil amplop uang dari donatur. Itu untung aja keburu aku udah ngeliat. Astagfirullahaladzim Dani. Lu tuh bener-bener keliwatan. Tahu kagak lu? Ih, jangan-jangan lu punya simpenan ya? Hah? Lu main janda? Jim, ari sia teh kunaon atuh colong wae. Ini lu tahu kagak? Ini bocah semalam juga ketahuan nyopet di kerumunan panggungnya si Listi noh. Ketahuan digebugin, tahu nggak? Wah, pusing Dan. Tapi ya gua heran ya, gua tanya dia ini nyopet buat apaan. Dia katanya cuma butuh duit doang, begono. Ya kan kita bingung jadinya ya. Ari maneh teh kunaon atunya? Keheula ai. Iput mah ngarasa aya nu aneh ieu teh sama si Adani gitu. Soalna teh iput teh nyaho si Adani teh orang jujur gitu. Henteu mungkin dia teh wani nyolong, korupsi 1000 ge teh wani. Iya juga gue jadi prihatin sama si Dani. Tapi bagaimana kita bisa tahu dia butuh duit buat apa coba? Orang kita tanya dia begini nih tampangnya nih. Diam-diam baik kagak mau jawab. Kalian lagi ngapain? Jangan bilang kalian lagi persiapan acara dangdut lagi. Emang kenapa? Kalau kita mau bikin acara pertunjukan di sini emang kenapa? Kayaknya menurut kita kalian nggak usah bikin acara kayak gitu lagi. Apalagi baru semalam kan kalian bikin acara. Pari, kita mau bikin acara atau enggak, suka-suka kita lah. Mau acara seminggu non-stop kek, mau sebulan non-stop. Urusan kita kenapa jadi kalian yang ribet sih? Setiap kali kalian bikin acara di kampung ini itu selalu ngundang masalah. Yang bikin masalah tuh bukan kita ya? Kenapa jadi kita yang disalahin? Ya Udah. Silakan aja kalau emang kalian mau bikin acara. Tapi kalau sampai ada kejadian aneh lagi di pertunjukan kalian, kita bakal berhentiin secara paksa. Dan kalian nggak boleh main lagi. Elik. Ngancep, coba aja kalau berani. Ih, seru banget deh. Nggak bisa dibiarin nih mas. Mereka tuh udah terlalu ikut campur sama masalah kita. Iya, sayang. Kita harus bikin sesuatu nih. Dan
Malam ini, lu yang main gendangnya. Let's go. Ayo. Sejak kapan tuh si Dani bisa main gendang? Biasanya dia mau mainannya kangkung, ayam. Ini pasti ada yang nggak beres sama pertunjukannya Listi. Kita harus tetap awasin mereka. Iya, Lik. Saya juga punya perasaan yang sama. Rik, kok kayak ada yang aneh ya? Iya, Lik. Awas, Lik. Awas, Rik. Astagfirullah. Lik, dia kabur, Lik. Lik! Aku bisa jadiin Fahri cadangan buat tumbal pesugihan gendang aku. Tak mungkin aku membalas cintamu, tak mungkin aku terima cintamu, karena aku sudah ada yang memiliki. Maafin dong, maafin aku dong, maafin tak balas cintamu. Alhamdulillah. Fahri! Astagfirullahaladzim. Rik. Rik. Assalamualaikum. Tolong ya Allah. Fahri. Mai, tolongin Mai. Rik, ini Fahri kenapa? Rik. Udah nanti dulu cerita ya, Ai. Tolong ambilin air zam-zamnya Fahri. Oh, iya bener ya. Ya Allah. Fahri. Lik, ada apa sih, Lik? Hah? Nih, air zam-zamnya. Makasih, Ai. Alhamdulillah ya Allah. Ri, kamu kenapa bisa sampai kayak gini? Saya juga lupa. Pokoknya yang saya ingat, saya berantem sama Gilang. Terus dia pukul kepala saya pakai kayu. Sampai saya pingsan, Mai. Dan samar-samar tadi aku ingat
Gilang kasih aku minuman aneh. Tapi kamu ngerasa kayak ada yang aneh gak, Ri? Enggak sih, Ai. Saya cuma ngerasa sakit aja badannya habis berantem. Ya Derek, malam ini aku nginep tempat kamu dulu. Buat jaga-jaga sekalian kita doa bareng. Ya, Lik. Ibu! Mau dibawa kemana gendangnya? Enggak. Balikin! Ibu mau bawa gendang ini. Lepasin! Enggak boleh! Balikin gendang aku! Lisi! Lisi dengerin ibu. Ibu nggak akan membiarkan kalian berdua memakai gendang ini. Ibu pengen kalian berdua berhenti. Sini, balikin gendangnya. Ibu tuh nggak ngerti. Aku tuh cuma pengen kaya raya aja. Dan aku nggak mau diremehin sama orang. Dan cuma gendang ini yang bisa wujudin kemauan aku, Bu. Lepasin sini. Aku nggak mau kamu celaka. Ibu. Fahri lagi dalam pengaruh hipnotis malam gak ya? Kalau sampai iya, bisa nih. Aku suruh-suruh dia jadi maling kayak Dani. Aku harus waspada sama dia. Jangan sampai aku lengah lagi. Masih berani kamu nongol setelah kejadian semalam? Tolong! 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 Bu, kenapa, Bu? Tolong ibu, nak. Ibu, ayo pulang. Mbak, kenapa ibu kamu sampai minta tolong kayak gini? Nggak kenapa-napa. Ibu tuh cuma kayak lagi frustasi aja. Karena gendang ini ingetin ibu sama almarhum bapak. Enggak gitu, Nafari. Sebenarnya. Udah sini. Kamu jangan kasar sama orang tua ya. Dan kalau emang kalian ngelakuin sesuatu yang aneh, lebih baik sekarang kalian hentikan sebelum terlambat. Apa sih? Ayo ibu pulang yuk. Nah, Lesti, bilang bener apa kata Fahri? Kalian semua itu harus menghentikan semuanya. Ayo Bu, pulang yuk. Ayo. Bu, Maling gak punya malu. Kita nggak usah belanja di dia lagi deh. Iya, jangan-jangan modal beli sayur dari hasil nyolong lagi. Iya, amit-amit ya. Ih. Apa lu kate? Hah? Sembarangan aja nih bacot kalau ngate ya. Lu kalau nggak mau belanja di mari, lu pergi sana lu belanja tempat lain. Yang boleh belanja di mari tuh orang yang masing punya kepercayaan sama dia. Si ada nih teh walaupun miskin tapi dia teh masih punya harga diri seperti eta tah aktor-aktor drakor gitu. Alah, paling si Dani cuma playing victim depan kalian. Iya, belaga cupu, totonya suhu. Ih, suhu jadi maling. Bacot lu bener-bener. Pergi kagak bener kenyataannya. Pergi. Dasar maling. Yen, ulah tuh Yen, itu sayuran si ada nih buat dijual. Biarin aja. Kayak gue kudu interogasi dulu ini bocah nih. Dani, lu dengerin dulu. Gue tanya sama lu, hah? Kenapa lu akhir-akhir ini hobi banget nyopetin duit warkamsi? Jawab ada nih. Pengerakan atau sia teh? Ku nanya long. Saya cuma pengen ngambil duit warga aja. Astagfirullahaladzim, lu jawabannya ngaco banget Dani. Nih denger ya, kemarin-marin gue nanya lu pakai cara kasar, kagak kena. Nah sekarang gue pakai cara halus nih, gue usap-usap dulu ya. Sekarang lu coba mikir, lu inget-inget sebelum lu hobi nyolong duit warkamsi,
Apa lu ada salah makan begono? Apa enggak lu kesambet apa begono? Coba lu inget-inget dah. Sok inget-inget atuh ada nih. Pelan-pelan. Inget-inget. Aduh. Lu kenapa? Gua tuh cuma suruh nginget-nginget kejadian yang kemarin aja nih. Yang kemarin. Bukan semua dosa-dosa lu yang udah lampau. Ya? Yen, tong dipaksa tuh. Yen. Udah dilepas. Lepas. Mas, tong diinget-inget. Yen, atuh kumaha ieu teh? Ini mah kalau gua rasa nih bocah ya. Ada apa-apanya nih. Walaupun kita tahu emang dari dulu otaknya rada gesrek. Tapi ini mah udah di luar nalar ini kalau gua kate. Udah Yen. Kalau menurut Iputnya gimana kalau kita terukia si Adani? Nggak usah. Saya nggak apa-apa. Saya cuma kecapean aja nih. Sebenarnya tadinya saya masih mau ngejar Gilang sama Listi. Tapi saya takut Bu Dewi kenapa-napa. Tapi tadi kamu bilang Listi itu sempat bisikin sesuatu ke ibunya. Kira-kira Listi tuh bisikin apa ya sampai Bu Dewi tuh ketakutan kayak gitu? Sebenarnya aku juga nggak tahu sih Mai, tapi intinya perilaku mereka tuh emang aneh. Tapi kalau menurut aku ya Ri, yang kamu lakuin udah bener kok. Kalau kamu nggak ngejar mereka, kita nggak tahu apa yang bakal mereka lakuin sama Bu Dewi. Entah nyawanya yang diancam. Ri, tapi kamu tadi sempat bilang kalau Bu Dewi bawa kabur gendang yang biasa Gilang pakai selama pertunjukan Listi kan? Ya. Kalau emang mereka nggak ngelakuin sesuatu yang aneh, kuncinya ada di gendang itu. Ya tapi sebenarnya yang aneh tuh bukan cuma mereka doang, tapi Dani juga. Dani aneh banget, masa ya dia nyolong uang warga, nyolong uang yayasan ya walaupun emang nggak jadi sih. Tapi tetap aja kan itu bukan Dani banget. Dan dia juga tiba-tiba jadi tukang gendangnya Listi. Si polanya sama ya Mai? Ya nggak tahu Dani karena minum air atau efek dari gendangnya. Udah gini aja, lebih baik sekarang kita bagi tugas. Fahri, Maya, kamu cari tahu Dani, biar aku sama ini ke kontrakannya Bu Dewi. Bu, mau berapa kali pun ibu curi gendang itu dari aku, ibu nggak akan pernah berhasil. Ibu nggak akan pernah bosan ngingetin kamu. Karena ibu tahu apa yang kalian lakukan berdua itu salah. Salah besar. Tobat kamu, Lis. Sebelum semuanya terlambat, nak. Aduh. Kunciin ibu di kamarnya. Ayo, mau masuk. Ayo. Bu, sini Bu, ikut. Ayo, ibu masuk. Ibu. Masuk, ibu. Ibu masuk. Masuk. Ah. Masuk, Bu. Listi! 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 Listi, Gilang, bukain pintunya. Begini sama ibu kamu, nak. Kalian harus tahu ibu tuh gak mau nasib kalian sama bapak kamu, Listi. Ibu ini ada-ada aja deh. Mana tadi dia pakai ngadu lagi sama Fahri. Iya. Aku juga mulai khawatir nih sama Fahri. Dia tuh nggak bisa gampang dihipnotis kayak kita hipnotis Dani soalnya. Atau jangan-jangan air rendaman sisik naga itu belum terlalu berpengaruh ya? Bisa jadi sih. Malam ini kan malam purnama. Mungkin ini saatnya sekarang kita kasih tumbal. Mungkin setelah itu efeknya jadi makin kuat. Iya, aku setuju sama kamu. Dan kita selanjutnya akan targetin Fahri. Dia bakal jadi tumbal untuk malam Jumat berikutnya. Oke. Kalau gitu, aku bakal hubungin Dani untuk bilang sama dia kalau kita bakalan jemput dia untuk bawa dia ke tempat ritual malam ini.
itu Dani. Ri, kamu tadi lihat sendiri kan? Tatapannya Dani itu kosong. Aku yakin banget pasti Dani udah dihipnotis sama mereka. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dewi. Ada orang nggak ya? Kayaknya nggak ada orang, Deli. Mendingan kita cari tempat lain aja yuk. Yaudah, yuk. Nah ini tolong ibu nak. Itu suara Bu Dewi, ya? Bu Dewi. Nah tolong nak. Dewi. Bu Dewi. Nah ini nggak apa-apa. Tolong nak, cegah itu. Listi sama Gilang, dia akan menumbalkan Dani nak. Kok aku ngerasa ada yang ngikutin ya? Ya aku juga ngerasain kayak gitu sih. Ya, Dani kemana? Aduh, kita kehilangan jejaknya Dani. Aduh, Dani dibawa kemana ya? Baik. Gimana kalau sekarang kita mencar aja? Kamu cari Dani. Biar aku yang bakal ngadepin Listi sama Gilang. Aku boleh oke. Kamu mungkin bisa ke sana, Mai. Ya udah oke. Ini saya Fahri. Kalian pikir kita nggak tahu kalau ada yang ikutin kita? Kenapa? Kalian nggak ikutan jadi tumbal juga, ah? Tolong lepasin Maya. Diam! Lepasin ya! Lepas! Lepas! Maya! Lepasin Maya! Ya. Kalau kamu mau kita lepasin Maya, kamu harus ikut kita jadi tumbalnya. Ya, Ri, kamu dengerin aku. Kamu jangan dengerin mereka ya. Karena kamu lari. Kamu tinggalin aku aja, Ri. Nggak apa-apa, Ri. Enggak. Aku gak akan ninggalin kamu. Kayaknya malam ini kita jadiin Fahri buat tumbal aja. Oke, sayang. Pegangin Maya, jangan lupa. Jangan lepasin aku nggak? Ya!
gue pas gak kamu sadar. Maya diam. Itu Fahri mau ditumbalin. Dani! Aduh, ini aku habis hubungin Fahri sama Maya, nomornya sama sekali nggak aktif. Kira-kira Maya sama Fahri udah ketemu sama Dani belum ya? Aduh. Loh, Bu Yayang, Bu Iput. Dewi, Dek, kenapa kepalanya? Ini semua ulah Listi sama Gilang. Bahkan Bu Dewi juga dikurung di dalam kamar. Pak Dikipe, Put. Terus ayo nanti kalian teh mau kemana tuh? Kita juga lagi cari Dani. Karena kata Bu Dewi, Dani bakal dijadiin tumbal malam ini. Selama ini Listi sama Gilang udah praktek ilmu hitam. Dan mereka gunain medianya pakai gendang. Kalau gitu, kita kumpulin warkam sih buat bantu cariin Dani. Hai, kita harus cari Maya sama Fahri ke tempat lain. Ayo, ayo. Bu Yayang, Bu Iput, Aini nitip Bu Dewi ya. Iya, tenang we. Ya udah Bu Dewi, kita tanya nyari si Gilang sama Dani, ayo. Dani, kita cari Dani dulu, ayo. Dani, Maya. Dan. Dani, Maya. Dan hentikan, Dan. Jangan dekat-dekat. Dan lepasin Maya sekarang, Dan. Fahri lagi dibawa sama Gilang sama Listi. Fahri mau ditumbalin sama mereka. Dani, aku nggak mau nyakitin kamu, Dani. Tolong lepasin Maya. Kenapa lu mau ajar gua? Ayo ajar. Ayo ajar gua. Dan Lu ajar apa kena, Maya? Aku minta maaf, Dan. Ayo, bisa ajar gua. Aku bakal kena Maya. Maya! Maya, kamu nggak apa-apa kan? Mai, Fahri dibawa kemana? Fahri dibawa ke arah sana. Ayo kita harus Mai, kalian tetap di sini. Cukup awasin Dani aja, terlalu bahaya kalau kalian ikut. Tenang aja, Mai. Aku bakal bawa Fahri balik dengan selamat. Hati-hati ya, Lik. Kamu sudah mengacaukan ritual kami. Selama kalian berbuat kejahatan di kampung ini, saya pasti bakal selalu mengacaukannya. Kamu harus ambil gendangnya, biar aku urus naga ini. Farid! 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 Allahu Akbar! Dan? Dani? Dan? Dani? Dan? Hai, Mai. Naga, ampun! Listi, tolong aku, Listi! Ayas!
Alhamdulillah ya Allah, kamu pasti selamat. Ri. Baik, kamu gak apa-apa. Enggak, aku gak apa-apa. Alhamdulillah. Aku gak mau mati kayak bapak. Aku janji aku bakal kasih tumbang. Udah, awas, Bu. Lisi, tolong ampuni anak aku. Ibu tolong, Bu. Bu Dewi, istighfar Bu. Saya dan juga seluruh warga turut berduka sama apa yang telah dialami sama Gilang dan juga Listi. Tapi ini semua juga harus dijadikan pelajaran bagi kita semua. Bahwa kemusyrikan itu hanya akan dibalas dengan kehancuran yang akan mengiringi kita semua. Thank you.